007. Jumpa lagi dengan saya Yanti Juliana dalam acara Weekend Talk Show KPPN Gunung Sitoli edisi ke-23. Senang sekali saya dapat menemui Sobat Interest 007 kembali, dan hari ini saya sudah kedatangan dua orang anak muda di KPPN Gunung Sitoli. Siapa mereka? Nanti mereka biar kenalan sendiri dulu ya. Baik, sebelumnya saya sapa dulu ya. Halo. Hai. Coba sapa dulu. Halo Sobat Interest 007. Nah, di situ kalian memperkenalkan dulu. Silahkan. Siapa duluan? Ya, masing-masing. Halo sahabat Interest 007. Perkenalkan, nama saya Syukur Arman Kea. Saya mahasiswa dari Universitas Nias. Umurnya sekarang mau 25 tahun. Oke, berarti di semester? Saya sekarang semester 7. Semester 7. Ya, sekarang gantian. Halo Sobat Interest 007, perkenalkan nama saya Fikri Maulana. Saya mahasiswa Universitas Nias berfakultas ekonomi dan jurusan saya adalah manajemen, yaitu berfokus pada konsentrasi keuangan. Saya tinggal di Kota Gunung Sitoli, lebih tepatnya dan saya sedang menjalani kuliah semester 7, sedang menyusun skripsi. Dan kebetulan saya lagi di kantor KPPN Kota Gunung Sitoli sedang menjalani magang. Oke, itu ya perkenalannya tadi Syukur dan Fikri. Ya, jadi Sobat Interest 007 tadi udah dengar sendiri ya, mereka ini adalah mahasiswa ya. Jadi KPPN Gunung Sitoli kedatangan mahasiswa dari Unias tadi ya. Unias yang di sini ditugaskan untuk PKL ya atau magang ya di KPPN Gunung Sitoli. Kami memang menjalin kerjasama antara Unias. Jadi dalam 1 tahun itu biasanya berapa kali ya? Sekali atau 2 kali? Sekali setahun ya. Ada mahasiswa yang ditugaskan ke sini ya dalam satu rombongan. Kemudian sekitar 2 bulan atau 3 bulan gitu ya, melakukan program magang atau PKL. Nah itu tadi ya, jadi ini tamu ya tamu yang datang ke KPPN Gunung Sitoli. Baik, Syukur dan Fikri tadi sama-sama di semester 7 ya, semester 7, dan sama-sama tinggal di Gunung Sitoli ya. Ini anak-anak muda dari kota Gunung Sitoli ini. Saya mau ngobrol-ngobrol ya, karena saya pertama ingin lebih dalam lagi mengenal tentang Gunung Sitoli atau Kepulauan Nias pada umumnya, dan juga anak-anak mudanya ya. Kalau saya lihat di Gunung Sitoli ini universitas itu kan masih belum terlalu banyak ya. Jadi yang saya tahu, karena juga menjalin kerjasama dengan kami, ada Uniraya ya, yang ada di Teluk Dalam. Dan kemudian ada Unias yang ada di kota Gunung Sitoli. Unias ini ternyata juga baru merger ya, ya kan? Tadinya ada STIE sama FKIP ya, digabung menjadi Unias. Jadi ada beberapa fakultas ya. Fakultas ekonomi, ada fakultas keguruan ya. Fakultas keguruan. Oke. Nah, jadi kalau Syukur sama Fikri, saya mau tanya, gimana pendapatnya tentang anak-anak muda di Kepulauan Nias ini, di Pulau Nias ini pada umumnya, menurut kalian? Apakah mereka anak-anak muda yang penuh semangat gitu ya, kreatif gitu, atau mungkin karena tinggal di pulau yang kecil, mungkin lebih tidak terlalu banyak cita-cita, tidak terlalu, maksudnya pasif seperti itu. Menurut kalian gimana? Coba siapa duluan? Fikri duluan. Ayo. Kalau secara pribadi, kalau saya melihat tingkat sosial anak muda di Kota Gunung Sitoli, di beberapa kalangan memang memiliki cita-cita besar dan yang lain-lainnya, tapi salah satunya pendukung mereka untuk mencapai itu salah satu ekonomi, faktor ekonomi keluarga dan yang lainnya. Disebabkan Kota Gunung Sitoli dengan kondisinya yang sekarang belum memiliki industri yang terlalu besar. Kemudian rata-rata kalau saya sendiri pribadi sebagai tingkatan mahasiswa
mahasiswa. Saya memiliki teman-teman SMA di Sukma dulu, mereka lebih memilih berkuliah di seberang daripada kuliah di sini disebabkan satu akreditasi kampusnya. Mungkin untuk saat ini akreditasi kampus universitasnya alhamdulillah bagus. Tapi untuk kawan-kawan yang lain untuk memenuhi jurusan dan keinginan mereka itu lebih ke luar. Karena tidak terlalu banyak pilihan mungkin ya di Gunung Sitoli ini ya. Jadi kadang sampai mengurungkan niat untuk berkuliah dan yang lain-lainnya. Terus itu yang membuat tingkat utamanya anak-anak muda di Kota Gunung Sitoli tidak mau berkuliah. Satu, mau kerja, mau kuliah, mau tidak kuliah sama-sama mau kuliah cari kerja. Cuman kan salah satunya kan namanya juga masih pulauan, belum memiliki pemahaman yang terlalu luas. Seharusnya teman-teman mahasiswa yang sekarang itu lebih memberikan pemahaman kepada kawan-kawan yang belum kuliah. Bahwasanya kuliah itu tidak sesulit apa yang harus kalian pikirkan. Bahwasanya ini loh, kuliah itu bukan menjamin kerja, tapi menjamin pengalaman atau meningkatkan skill. Itu rata-rata anak muda sekarang di Kota Gunung Sitoli. Dan untuk SDM yang untuk anak mudanya, rata-ratanya karena sudah kuliah di sana mereka tidak kembali ke kepulauan, tapi mereka lebih memilih menetap di sana karena disebabkan lapangan kerja yang sesuai dengan jurusan mereka tidak terpenuhi di sini. Pilihannya nggak banyak ya? Pilihannya nggak banyak, tidak terpenuhi. Tapi sebenarnya Pulau di sini memiliki banyak prospek bisnis, industri dan yang lain-lainnya. Dimulai dari mana? Bukan dimulai dari pemerintahannya, tapi dari anak mudanya sendiri. Kalau Fikri pribadi kemarin ada planning untuk Pulau di sini kan tidak ada kopi, tapi kopinya ini kan roasteringnya itu masih bisa tanam kopi di Pulau Nias? Bisa. Belum ada saya lihat kebun kopi di Pulau Nias. Ada di Mau. Mau di mana tuh? Ada Ragida. Oh, oke. Di situ ada. Itu cocok buat tanam kopi. Tanam kopi ada. Kan jenis kopinya ada 3. Robusta, Arabica, terus apa yang satu ini kemarin? Pokoknya satu lagi. Iya. Kemarin sempat sharing-sharing sama Pak Obama dengan di. Siapa ini Pak Obama? Pak Obama ini kebetulan petani kopi di PDM. Pada apa? Di Pulau Nias? Enggak, di Sipiro. Kan iya. kota kopi itu. Iya betul. Jadi kebetulan pada masa saat itu waktu bulan 12 kebetulan lagi ada mengikuti leadership camp di Sidempuan. Di Sipiro. Oke. Kan penerima beasiswa Genbi wajib mengikuti leadership camp. Saat itu di situ pertanian kopi besar. Di situ sering-sering sama Pak Obama bahwasannya ini sudah ada kopi. Dia nanya gitu kan. Ya saya jawab, sebenarnya saya kurang tahu sih Pak. Karena ada kata orang itu kopi asli Nias. Sering gitu kan kita permasalahan kopi. Mulai wawancara mendadak lah. Iya. Kita punya wawancara mendadak, kebetulan bawa buku catatan. Iya. Jadi tanya-tanyain gimana kopinya di Pulau Nias, katanya perlu ketinggian sekian. Habis itu ini pokoknya banyak ditanya seputar kopi. Kemudian kata bapak itu, oke Fik, kalau kamu ingin kopi di Pulau Nias, nanti bapak akan mendukung untuk mensuplai biji. Untuk bagaimana nanti perkembangannya itu tergantung Fikri sendiri. Jadi sudah cepat diskusi dengan pembina kami di BI, Genbi. Ada kami pembina di BI. Bahwasannya saya memberitahukan kepada pembina bahwasannya ada kopi di Pulau Nias, katanya. Pihak BI nggak percaya gitu, terkejut gitu. Oh iya ada, yang ada bang. Tapi permasalahannya tingkat keberhasilannya itu sebenarnya besar. Kekurangannya itu di ngerosting. Perlu dari biji kopi yang dicabut hingga menjadi biji kopi siap jadi. Karena pola di sini masih menggunakan cara tradisional. Sedangkan yang di PDM sana sudah menggunakan mesin yang dimana yang biji yang sudah bisa dipanen dimasukkan, biji yang belum bisa masih dipindahkan ke tempat lain. Cuma di sini bijinya belum merah atau hijau tetap digabung terus roastingnya. Berarti pengolahannya belum profesional. Jadi tadi Rizky bilang anak-anak muda di sini sebagian
sebagian ada yang sudah visioner ya istilahnya ya, sebagian ada yang mungkin masih belum terlalu banyak keinginan, ya terima apa adanya gitu ya, karena latar belakang ekonomi juga ya mungkin ya. Kalau dari Syukur gimana pendapatnya memandang anak-anak muda yang seangkatan atau mungkin adik-adik kelas yang ada di SMA, gimana secara keseluruhan? Kalau menurut saya anak-anak muda yang ada di Kepulauan Nias ini ada dua sisi, yaitu ada anak muda yang memiliki semangat dan ada anak muda yang tidak memiliki semangat. Anak-anak yang memiliki semangat ini yaitu anak-anak yang memiliki kreativitas, di mana mahasiswa, di mana anak-anak muda ini nanti memiliki kreativitasnya itu untuk membangun sebuah usaha. Menurut saya kehidupan anak-anak muda di Kepulauan Nias memiliki semangat yang baru, terus di mana ada juga beberapa contoh anak muda yang memiliki kreativitas. Itu ada seorang YouTuber, Bang Vincent, itu orangnya karena dia memiliki skill, dia mampu bekerja di luar negeri. Itu salah satu. Dia orang Nias. Dia salah satu di luar negeri. Iya. Dia seorang itu yang kerja di kapal. Ya. Kapal pesiar. Dia kapal pesiar. Ya. Terus jadi vlogger kali ya. Iya. Terus anak muda juga di Pulau Nias ini banyak memiliki usaha-usaha. Membuat keripik. Oh gitu. Iya. Keripik apa ini? Keripik pisang, ya. Oh, udah ada ya. Iya. Berarti wirausaha dia ya. Wirausaha. Itu anak muda yang menggerakkan. Iya. Gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak ya, sudah banyak bukti anak-anak muda Nias yang sudah berhasil. Ya. Tapi seperti tadi kata Fikri juga, kebanyakan yang kreatif gitu, yang visioner, akhirnya memilih untuk meninggalkan Pulau Nias ya, karena ternyata kesempatannya ya, alternatif pekerjaannya terbatas di pulau ini. Padahal tadi kalau kata Fikri, sebenarnya kita bisa ciptakan juga ya peluang-peluang itu ya, nggak perlu nunggu misalnya pemerintah ya kan, atau pengusaha yang punya modal besar ya. Tadi kan kayak ada usaha, wirausaha, tadi ada kopi, contohnya ada keripik pisang. Di sini banyak pisang ya. Di Pulau Nias kalau pisang saya selalu lihat di mana-mana, memang subur sekali. Pisang banyak yang bagus-bagus juga ya kan. Dan saya masih agak kepikiran juga, ini pisang kayaknya suka ada pick up dibawa, ini apa nggak diolah di sini ya? Kenapa cuma dibawa ke luar pulau ya, diimpor istilahnya ya kan? Kalau diolah di sini pasti kan lebih mahal ya, yang kita jual, yang kita dapat juga lebih banyak gitu kan, dibanding hanya menjual pisang yang masih mentah seperti itu. Tapi ternyata tadi udah ada ya? Oh, tapi usahanya udah besar atau bagaimana? Tapi masih belum besar juga sih. Masih UMKM mungkin seperti itu ya. Tapi kalau masalah kuliah nih sekarang, tadi juga yang dibilang Fikri ya, karena pilihan-pilihan fakultas di Unias atau Uniraya mungkin belum terlalu banyak ya. Kayak fakultas kedokteran yang jelas belum ada ya, kedokteran belum ada, kemudian teknik sudah ada ya? Teknik sudah ada. Di Unias sudah ada ya? Unias sudah ada ya, teknik apa nih yang ada di Unias? Oh, teknik sipil sama teknik sipil. Komputer juga saya udah ada ya. Sudah ada. Sebenarnya udah lebih banyak variasi pilihan sih ya. Cuma mungkin kayak ilmu-ilmu kesehatan itu belum ada ya. Ilmu-ilmu pengetahuan belum ada. Karena dosen batas juga ya. Itu satu. Ya. Jadi orang-orang mungkin yang dosen yang berkualitas ya, mungkin ditempatkan di Pulau Nias. Kalau bukan orang putra daerah, saya rasa mungkin agak berat juga ya untuk mengabdikan diri sebagai pendidik
di Pulau Nias ya. Kalau menurut kalian pendidikan itu penting nggak? Kalau menurut Fitri ya, pendidikan itu penting sebenarnya. Karena dengan kita sebagai orang terdidik biasanya akan mengetahui sebelum bagaimana indikator budaya. Kenapa? Kadang ada kenapa dibilang nanti di satu daerah itu kok? Karena mereka bilang gini masih percaya tahayul dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kalau sudah terdidik maka memanfaatkan budaya itu di tengah-tengah era modern sekarang lebih tepat seperti itu. Jadi istilahnya memperluas wawasan ya. Cara berpikir ya. Kalau kita misalnya tidak pendidikan kita masih belum masih belum tinggi gitu ya. Kita kadang melihat sebuah peristiwa hanya dari cara pandang kita aja kan gitu. Karena kita belum tahu banyak hal gitu kan. Nah, kalau pendidikan tadi akhirnya bisa memperluas ya. Jadi kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain ya kan. Jadi budaya, kalau dibilang budaya jelek ya, kalau ya nggak juga ya. Dengan budaya kita bisa memahami ya. Malah bisa memanfaatkan budaya itu. Memang kalau di Nias unsur budayanya sangat kental ya, tradisional ya. Tapi itu tidak bertentangan dengan dunia pendidikan. Untuk sejauh ini belum. Tapi mungkin di beberapa wilayah yang seperti keterbelakangan kadang tidak menerima dengan cara modern karena mengatakan ini sudah budaya lama, sudah harus kita biasakan dari dulu, seperti ngerosting kopi tadi Bu. Itu malah sempat didiskusikan. Itu budaya ternyata cara merosting kopi itu khasnya. Jadi akhirnya tidak bisa menerima ada teknologi baru, misalnya teknik baru yang lebih bagus gitu ya, kurang bisa menerima. Ada beberapa. Kalau Syukur, menurut Syukur gimana pendidikan bagi anak-anak muda itu penting banget atau ya kalau bisa sekolah, kalau ini nggak apa-apa gitu? Kalau menurut saya sih pendidikan itu memang penting. Kenapa pendidikan itu penting? Karena dengan seorang tersebut sudah terdidik, maka dia mampu mengetahui, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik dalam menjalani kehidupan ini. Tapi menurut saya yang paling penting yaitu dalam kehidupan anak muda yaitu harus memiliki skill. Ya, dengan dia memiliki skill, maka dia mampu bekerja dan juga dia mampu membuka lapangan pekerjaan. Terus dengan juga dia memiliki pendidikan, maka dia nanti mampu mengerjakan pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang dia. Jadi dengan pendidikan selain tadi membuka wawasan, kita juga meningkatkan skill ya, meningkatkan pengetahuan ya. Kalau misalnya kita tamat SMA, mungkin kita tahunya apa tadi teknik roasting kopi seperti ini. Dengan kita kuliah, ada apalagi jurusannya mungkin sesuai ya dengan bidang yang mau kita tekuni nanti, kita bisa dapat tambahan ilmu ya. Gitu. Jadi kalau kuliah di Unias mahal. Jadi kan katanya banyak orang yang nggak kepikiran kuliah karena latar belakang ekonomi. Kalau biaya kuliah di Nias mahal. Terlalu murah sih. Oh iya? Iya. Oh, satu semester berapa itu? 2 juta. Satu semester 2 juta ya? Iya. 6 bulan berarti 2 juta ya? Iya. Kalau SMA berapa? Kalau misalnya di sini biaya uang sekolah, kalau negeri nggak bayar ya? Nggak bayar, tapi ada uang komite. Ada uang komite. Kalau di swasta berapa tuh kira-kira? Kalau swasta, kalau sekarang kemarin aku terakhir dengar sekitar 200.000 per bulan. Berarti nggak beda jauh sama SMA ya? Ya. Kuliah ya? Itu berarti banyak subsidi kali ya? Iya betul. Kalau di Unias. Tapi ada juga saya dengar program beasiswa ya? Iya, sudah. Itu dari mana tuh?
Kalau beasiswanya? Kalau program beasiswa di di UNIAS itu ada KIP. Oke, itu dari pemerintah berarti ya. Kemudian beasiswa daerah. Pemda. Ya, Oh, kayak Kota oke. Mustoli, Nias Barat, Heeh. Kabupaten Nias, itu ada beasiswanya. Oh gitu. Kabupaten Nias Barat. Oh. Kemudian beasiswa Genbi, Generasi Baru Indonesia. Ini apa ini Genbi? Kayaknya pikir dari tadi beberapa kali nyebut Genbi ya. Apa nih Genbi ini, Genbi ini sebenarnya Ini generasi. apa? Perkumpulan kah atau? Ini sebenarnya penerima Organisasi? beasiswa. Organisasi penerima beasiswa. Oh, jadi berarti Fikri anggota Genbi. Ya Genbi. Berarti dapat beasiswa. Dapat beasiswa. Oke. Jadi Genbi ini adalah generasi kepanjangannya adalah Generasi Baru Indonesia yang menjadi perpanjangan tangan Bank Indonesia. Oh, dari Bank Indonesia. Iya. Jadi yayasannya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Yang mendirikan Bank Indonesia. Bank Indonesia. Oke, terus? Kemudian Universitas Nias 2023 kemarin sudah kerjasama dengan BI untuk mendapatkan beasiswa Genbi. Oh, jadi semua penerima beasiswa masuk dalam Ya. organisasi Genbi ya? Cuman yang menerima beasiswa dari BI. Tapi Iya. kalau dari KIP dan yang lainnya dia mereka tidak Nggak masuk. ada. Iya, oh yang beasiswa dari BI. Iya. Oh gitu. Itu nyari sendiri atau gimana tuh? Ada tawaran dari sekolah atau gimana waktu itu ceritanya? Mika? Ada tawaran dari kampus, kuasanya terbuka pendaftaran untuk beasiswa Genbi. Berarti waktu pertama daftar UNIAS itu belum dapat beasiswa? Belum. Jadi setelah masuk, Setelah masuk. semester berapa? Fikri saya itu semester 5. Oh udah semester 5 ya? Semester 5. Oh karena kerjasama dengan BI-nya baru 2023 kemarin ya. Jadi sebelumnya belum ada tuh Belum ada. BNB. Baru ditawarin ke semua mahasiswa Ya. dari semester 1 sampai Dari persyaratan itu dari semester 3 sampai semester semester 3 sampai semester 7. Dan itu full full. beasiswanya. Cuman setahun sekali terus seleksi lagi. Oh setiap tahun harus seleksi. Bukan hanya IP, bukan? Iya, bukan IP. Tetap seleksi ulang. Tetap seleksi ulang. Makanya tadi Genbi ini adalah sebagai penilaian dari BI sendiri. Bahwasanya sudah menjalankan tugas perpanjangan kami program jangan kali gitu. Oh gitu. Terus kalau misalnya kalian udah lulus, ada apa semacam ikatan dinas nggak sama BI? Untuk ikatan dinas mungkin belum Nggak ada ya. belum ada. Tapi kalian mungkin punya proyek-proyek ya, Iya, yang mungkin harus dikerjakan. Mungkin bisa jadi staf sementara Ah. atau magang di BI itu langsung Boleh gitu? Boleh gitu. Tapi selama kuliah ada nggak? Misalnya disuruh apa kayak kampanye kayak melakukan program apa gitu ada nggak? Ada program Ada yang ya? harus ditingkatkan. Apa dari tuh? Pertama dulu pertanian. Apa bikin ini ya? Iya. Cabai, nanam cabai biasanya. Iya, sama nanam. BI. Oh iya, cabai. Untuk inflasi itu kan Inflasi biasanya. ya. Kemudian ikan. Oh gitu. Ikan. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Yuda, Mas Yuda itu siapa? pembina Oh. pembina BI. Kemarin Fikri nanya, Bang kami butuh program tambahan seperti yang aku bilang kemarin. Iya, program yang fokus dari BI untuk tahun ini pertama dulu pertanian, kemudian ikan. Itu lahan mereka sediakan atau kita yang punya lahan sendiri? Hanya bibit aja dari mereka? Mereka menjadikan misalnya kayak cabai, misalnya jadi pertanian binaan BI. Tapi tanahnya kita punya, Nah, rumah mungkin ya, iya. bibit mungkin dari mereka Dari ya. mereka mungkin suplai pupuk atau lain-lainnya, suplai yang dibutuhkan untuk perkembangan cabai tersebut. Kalau Syukur ikut Enggak. Genbi. Enggak. Oh, jadi Syukur di UNIAS biaya sendiri. Enggak, saya juga penerima beasiswa. Oh gitu, Ya. beasiswa apa? KIP ini. Oh dari pemerintah Iya. ya, KIP ya. Kalau KIP itu dari awal Dari awal masuk. dari awal masuk Iya. kita sudah Iya. mendaftar ya, Iya, mendaftar. mendaftar untuk mengajukan diri untuk dapat KIP gitu Iya. ya. Itu ada syarat apa? IP? Kalau untuk di kampus ada Hah? syaratnya yaitu minimal IP-nya itu 3 tahun.
Tapi kalau waktu pertama kali kita mahasiswa kan belum Oh, ada enggak. IP tuh. Jadi ada nilai rapor kah atau Oh gimana? iya iya. Waktu pertama mendaftar, Heeh. kita itu harus memiliki nilai Heeh. standarnya sih belum ditentukan. Heeh. Ya, terus kemarin kami nggak diseleksi sih, kena pertama kemarin. Iya, iya. Oh, pertama kali menerima KIP. Setelah itu mungkin setiap semester harus mempertahankan IP 3,0. minimal 3. Kalau misalnya turun berarti nggak dapat lagi untuk semester berikutnya. Oh gitu. Jadi sebenarnya di kampus ini banyak mungkin ya yang dapat fasilitas beasiswa ya. Karena kalau nggak disupport seperti itu mungkin nggak bisa ini ya. Apa seperti tadi disebut di NIAS memang agak keterbatasan ya untuk dukungan ekonomi ya, karena di sini mungkin petani ya rata-rata ya. Kalau orang-orang dewasanya petani ya, pabrik nggak ada, atau mungkin toko-toko ya yang banyak ya, toko-toko, ada pengusaha-pengusaha misalnya apa restoran, handphone itu ya yang banyak ya. Tapi kalau kantor paling kantor pemerintah ya. Kalau boleh tahu orang tua Fikri kerjanya UMKM, oh pengusaha juga ya. Kalau orang tua Syukur, Terus sekarang orang tua saya nggak kerja. oh udah ini ya, udah pensiun lah istilahnya ya. Oh gitu. Syukur anak Nah, kelima. anak terakhir ya, Terakhir. anak terakhir ya. Oh berarti mungkin karena itu ya, jadi orang tua udah masuk masa pensiun gitu ya, udah nggak kerja lagi. Untung dapat beasiswa ya, Iya. bisa melanjutkan kuliah ya. Tapi kalau abang kakak yang lain udah. Udah. Di keluarga hanya Syukur yang kuliah atau semuanya kuliah? Hanya saya itu. Oh gitu ya. Mereka mungkin belum mendapat kesempatan ya untuk beasiswa ya. Syukurnya ini dapat ya. Iya. Kalau nggak, kalian punya pikiran nggak untuk meninggalkan Pulau Nias, mau kuliah di seberang, tadi Medan kayak atau di Jawa, ada nggak? Kalau Kalau tamat SMA ya? oh, Maksudnya pas di SMA? SMA. Saya mau kuliah di luar, nggak di Nias, pernah nggak pikiran gitu? pernah. Oh gitu. Karena lihat kayaknya kalau di sini nggak seru kali. Nggak seru ya. Banyak pengalaman lagi di sana. Oh lebih enak Iya. di sana, mungkin banyak teman gitu, Iya. banyak kesempatan. Iya. Ya. Terus kenapa akhirnya memilih untuk tetap tinggal? Kalau pribadi saya dulu saya sempat menang beasiswa di kampus-kampus luar seperti yang di Jakarta, Oh iya. Jogja, dan Medan. PTN. Ya, Heeh. PTN. Terus? Tapi kondisinya pada saat itu lagi COVID-19. Oh, kalian tamat kuliah tamat SMA SMA 2020. Iya, Oh, 2019. itu juga mungkin ya. Jadi Berarti kayaknya udah takdir ya. posisinya itu nerima beasiswa. Heeh. Orang tua sendiri orang ngizinin. Heeh. Cuman pribadi Fikri kayak berat gitu, karena pada saat itu dari SMP sampai SMA itu sering bantuin orang tua untuk jualan sampai jam-jam 3-4 gitu, karena orang tua 34 apa di pagi? jam pagi Oh iya? pagi dini hari Jualan? jualan. Lah, yang beli pagi banget? Iya ada Oh di gitu. situ. Oh iya iya. Jadi kan membantu-bantu itu, jadi kayak berat hati kembali untuk melanjutkan studi di sana. Kayaknya nggak tega ninggalin. Iya. Fikri anak terakhir juga. Pertama. Oh anak pertama. Jadi adik-adik masih kecil-kecil Masih, ya. iya, ada yang masih sekolah. Ya kamu kayak tulang punggung lah ya. Nah, jadi kayak Terus? lebih fokusnya ke situ dulu. Hmm. Bantu orang tua. Ya kata ayah kemarin, udah kuliah di sini aja daripada nggak kuliah sama sekali. Ya Fikri kuliah di masa setie itu kayak butuh rasa Oh awalnya setia ya? Iya. Ah. Kayak rasa kekecewaan aja pengen jalannya studi. Oh gitu. Tapi makin dapat pendidikan dan yang lainnya, makanya tadi penting pendidikan. Bahwasanya tadi di satu sisi memperhatikan Polonius itu nggak ada apa-apanya, ternyata banyak supply yang harus diapa. Oh, iya, Hanya iya, iya. setelah berkuliah. Makanya jadi pendidikan itu penting. Gitu ya. Oke. Kalau Syukur pernah ada pikiran
mau apa saya kalau kuliah di sini aja udah pasti fix gitu, atau pernah pikiran nggak mau keluar? Sebelum setelah tamat di SMA, terus saya pernah berpikiran kemarin saya ingin kuliah di seberang. Di mana Iya. tuh pengennya? Yang penting di seberang. Pokoknya keluar dari Iya, Pulau di ya. Nias. Oke, terus? Terus saya kemarin tuh mengikuti berbagai jalur beasiswa, tapi nggak lewat. Oh. Iya. Terus karena juga faktor ekonomi yang mendukung sehingga niat tersebut ditunda. Oh, jadi akhirnya daftarnya ke Unias. Unias. Tapi dari SMA langsung Enggak, nganggur dulu. oh sempat nganggur Nganggur. karena tadinya mau keluar dari pulau itu Iya, ya. iya. Tapi setelah tunggu-tunggu ya udahlah di sini aja Iya. gitu ya. Apa itu ada masukan juga dari orang tua? Iya sih, termasuk. Nggak ada yang di luar itu aja. Dari Karena keluarga? dibilang nggak ada keluarga di seberang. Oh, itu juga ya. Iya. Mungkin kalau ada keluarga ya bisa juga ya jadi faktor-faktor pendukung lah. Iya. Memang udah jalannya lah Iya. kalian di Pulau Nias, dan ternyata setelah apa menjalaninya ya, meskipun tadinya kayak sebel itu ya, Iya. menjalaninya ternyata bisa ini ya, Iya. mulai melihat sisi positif ya, terbuka lah pikirannya. Ternyata di Pulau Nias ini sebetulnya banyak positif, benar. Benar. Di Nias ini kan pulaunya indah ya, kalau Iya. menurut saya itu sangat indah ya kan. Kita kan di samudra ini ya kan, di paling barat Sumatera ya kan, itu kan. Dan malah orang-orang luar negeri yang tahu bahwa ombak di Pulau Nias ini yang paling bagus untuk surfing gitu kan. Jadi mereka aja tahu gitu positifnya dari Pulau Nias. Dan kalau itu dimanfaatkan, dikelola dengan baik, sebenarnya potensial banget sebenarnya. Iya kan, pariwisata. Nah kalau istilahnya gini, kalau orang banyak datang ke sini, pasti peluang usaha juga Besar. iya kan, Iya, besar. banyak orang yang datang. Jadi bukan orang pulau ini aja, orang-orang turis apa dari dalam negeri atau luar negeri ya kan. Seperti tadi kopi ya kan. Jadi orang datang ke Nias ini bukan hanya ngelihat-lihat pemandangan, tapi ada sesuatu nih, harus ada sesuatu nilai tambahnya. Misalnya apa, souvenir, kerajinan tangan, atau tadi kopi ya kan. Kalau kita Sidi Kalang ya, terus apa Sipiro, itu udah cari kopinya, oleh-oleh gitu kan. Kalau Nias harusnya ada gitu. Atau keripik pisang ya kan. Jadi kalau di sini tuh kayaknya belum ya, yang seperti itu. Dan sepertinya nggak perlu perundangan pemerintah kalau kayak gitu ya. Iya nggak? Kalau misalnya kita, apalagi anak muda, sih anak muda sangat banyak ya. Di sini penduduknya cukup banyak di sini. Cukup banyak. Iya kan? Ada daerah yang anak mudanya banyak merantau, sehingga di daerah itu kebanyakan tinggal orang-orang tua. Tapi kalau di sini enggak kan ya? Kalau di Nias sekarang ya Bu, kalau saya pribadi ini kan pernah kita juga sampai jualan nih tiap malam kan. Jadi kategorinya untuk melihat prospek anak muda yang tingkat pendidikan agak sudah kuliah dan lainnya, itu minim berada di pulaunya sendiri. Mungkin itu lebih mengembangkan dari sana. Jadi penduduk di sini selama pikir jalan perdagangan tahun ke tahun, saya rasa penduduknya semakin berkurang. Oh gitu. Iya. Berarti yang banyak anak-anak mudanya itu mungkin usia SD, SMP sampai SMA. Kayaknya setelah kuliah, masuk umur 20-an mereka keluar ya. Iya. Oh, itu juga ya. Bahkan setelah tamat SMA kayak kemarin, semua kami itu ada 30 orang. Satu angkatanmu? Ya, satu angkatan. Kami yang stay di Nias itu paling 5 orang, selebihnya kuliah di sana. Oh, itu tantangannya ya? Iya, Rata-rata itu keluar daerah. Apalagi yang sekolah di wilayah kota Gunung kayak SMA 1, SMA 3, SMA 6. Itu kan sekolah-sekolah kompeten. Iya, yang apa ya, yang kualitasnya bagus ya? Kualitasnya bagus. Jadi mereka lebih memilih, karena saya SMA juga kualitasnya bagus, minimal saya juga pilihannya harus kuliah bagus gitu. Dan biasanya kalau udah lulus dari lulusan sana, dapat peluangnya pun di sana Di ya sana, kerjanya ya? Iya. Oh, mau kesini, nanti saya kerja apa? Iya. Mungkin bikinnya gitu ya? Itu biasanya. Karena suka wawancara dengan kawan yang jurusan teknologi informasi. Iya, iya. Terus apa ya? Kau mau stay di Nias apa enggak nih? Katanya. Aku nggak
sana. Kalau ada terbuka loker di sini aku mau pindah, cuman kan sampai sekarang kan belum. Yang cepat posisinya tuh di lokasi Medan katanya. Oh iya. Tapi aku ajak dia berpikir gitu kan. Kamu nggak pernah berpikir nggak bahwasanya peluang di sini prospek kerjanya besar banget? Iya. Kan iya sih aku tahu ya. Terus kenapa nggak mulai gitu? Nggak dari kita. Kalau nunggu usia yang di atas kita atau generasi di atas kita itu mungkin nggak sekencang kita gitu. Ya, mungkin ada beberapa yang sekencang kita, mungkin sudah S3 dan yang lain. Tapi ya satu itu kecil loh gitu sedikit. Jadi cobalah stay di sini gitu. Sarannya gitu kan. Jadi ya pendapatan kita cuma meningkat, progresnya meningkat. Pendapatan daerahnya. Jadi yang kuliah di Unias pun belum tentu bakalan stay di sini ya, setelah lulus ya. Jangan Syukur mau cari kerja juga kayaknya di. Iya. Karena ya itu tadi ya, memang kalau kita lihat peluang masih sangat sedikit. Di sini paling pegawai negeri, ya kan? Iya. Kemudian yang swasta itu ya toko, ya kan? Hotel pun sedikit sekali, ya kan? Toko-toko retail seperti itu ya. Yang lain-lain memang nggak ada. Nah itu peluang bisnisnya itu memang benar kata Fikri. Kalau nunggu orang menciptakan, kita menghabiskan apa maksudnya waktu udah jalan terus ya kan? Memang harus kita ya yang harus jiwa entrepreneurnya itu. Tapi mungkin butuh modal ya. Jadi modalnya untuk modal sih sebenarnya ya tergantung kita bagaimana membuat daya tarik investor. Nah, betul. Sebenarnya kalau investor itu dia lihatnya gini, ini kalau saya tanam modal, ini prospek nggak nih? Ya kan? Iya. Kira-kira bisa balik modalnya berapa lama nih? Jangan saya tanam modal, ternyata saya nggak balik modal saya, ya. Boro-boro untung, nggak balik modal. Nah itu yang mereka lagi itu. Biasanya kalau situ kan dilihat amannya, ya kan, stabil nggak nih. Nanti tiba-tiba bikin usaha, ada demo ya misalnya, ada kerusuhan, habis lah ya kan barang-barang. Atau ternyata nggak kondusif ya situasinya, mungkin ada apa sih saingan usaha atau apa, ya kan bisnis seperti itu kan. Di situ orang-orangnya ini nggak apa konsumtif nggak nih ya kan, kita beli ini ternyata daya belinya rendah ya kan. Nah itu sebenarnya itu sih kalau investor. Kalau dilihat dari prospeknya cukup bagus ya, memang harus ada orang yang berjiwa pengusaha ya. Kalau orang-orang tua mungkin udah mulai takut resiko ya kan, daripada jadi pengusaha nanti rugi, mendingan jadi pegawai, ya, atau bertani mungkin ya, yang lebih stabil gitu kan, dapat bantuan mungkin dari pemerintah bibit atau pupuk, itu hasilnya. Kalau di sini tapi sawah banyak ya? Sawah banyak. Tapi mungkin dikelolanya masih tradisional ya? Ya. Kurang. Jadi hasil panennya pun mungkin nggak terlalu banyak. Iya masih kurang gitu, nggak bisa dipenuhi. Harus perlu disuplai ke bukan impor. Ya saya lihat memang kalau di Gunung Sitoli, di Pulau Nias ya, seluruh kabupaten kota ini bahan-bahan makanan semua masih banyak yang impor dari luar pulau ya. Sampai cabai, bawang. Iya. Padahal di sini harusnya bisa ditanam. Bisa banget. Semua isi pasar untuk kebutuhan rumah itu bisa terpenuhi. Kayak kebun di Lahewa kan. Itu kan sama kamu ada kebun di Lahewa. Apa aja tuh isinya? Jadi kan ada cengkeh, buah pala, cabai, tapi nggak sebesar lahan yang kita lihat itu. Tapi hanya untuk kebutuhan satu rumah itu kalau cukup. Padahal di situ kan jarak kebun ke pasar itu memerlukan estimasi waktu 3 jam. 3 jam jauh banget, sekitar setengah jam lebih lah berkendara. Untuk daerah itu tidak ada jaringan. Tapi kadang kalau orang ayah atau mama ke sana ngajakin gimana makan, aku mikirnya gimana kita makan di sana gitu kan, karena udah terbiasa di kota. Jadi kita mau makan udah ikut aja gitu.
sampai di sana pergi kita ke kebun ambil cabai, nanti saya ambil buah pala untuk kebutuhan untuk masak gitu. Jadi nggak perlu kemana-mana sebetulnya ya. Nggak perlu kemana-mana. Di rumah aja udah Ya, semuanya. udah terpenuhi Oh, pasti gitu, makan pasti kita ya. makan. Iya. Ikan mungkin ada ya. Ada, lalu ada, Iya. ternak ayam ada. Soalnya luas ini sawah Iya. ini. Ikan banyak ya. Iya ikan. Oh. Heeh. Bahkan pernah ngomong sama SDA. Pernah nggak buka wawasan aja sih sama Iya. SDA? SDA tuh. Sumber daya air. Oh. Pernah nggak kalian kepikiran itu Sibolga kota ikan? Padahal di Iya. Sibolga itu ikannya pun diambil dari pulau. Kenapa nggak kita aja kesampaian? Iya, apa diolah ya? Iya. Karena tuh mereka banyak ada diasinkan. Ya kan banyak itu di Sibolga itu. Kenapa nggak kita aja kota ikannya? Padahal ikan kita lebih bagus, lebih segar. Iya. Karena sih bilang mulai podcast itu main konsisten main. Itulah. Kenapa itu ya? Ya. Padahal Nias bisa jadi Iya, prospek betul. kota ikan. Heeh. Heeh. Dan orang-orangnya pun saya rasa kalau ibaratnya keahlian bekerja sangat Iya, mumpuni, iya, ya, mumpuni. sangat mumpuni kan, sebagai nelayan, sebagai ini orangnya pintar-pintar loh. Karena di luar pun banyak kan yang merantau, ya bisa apa ya, sejajar lah ya, bisa menjadi pemimpin juga kan, banyak pemimpin-pemimpin di Nias, orang Nias ya, Orang putra Nias, ya. Nias ya, yang sudah apalah mentas lah istilahnya di luar sana. Itu mungkin harus apa tadi, seperti yang Fikri bilang, harus bisa testimoni ya, memotivasi supaya, tapi maunya jangan buru-buru keluar, itu syukur ya. jangan buru-buru keluar pulau, majukan dulu di sini, ya kan, ciptakan peluang di sini ya, daripada mencari peluang ya. Tapi gimana, bisa nggak kita paksa orangnya seperti itu ya, kira-kira? Kalau Fikri sih, Fikri lagi menjalankan kopi tadi. Kopi kemarin coffee shop udah setuju. Coffee shop di Iya, mana? coffee shop di Blitar. Oke. Dia tuh kan ngambil biji kopinya dari Aceh. Jadi bagus tuh Fik, kalau misalnya biji kopi dari Nias, nanti kita bisa lobby kawan-kawan kopi yang dari Sibolga. Itu katanya untuk kemarin. ikut menyerap lah ya, iya, istilahnya. membantu gitu kan. Dan mungkin dari eksternal bisa membantu misalnya apa yang harus diperlukan untuk itu Fikri Bisa lebih murah juga mungkin bahannya kan. jadi kita nggak perlu istilahnya kenapa kita harus menikmati biji kopi kita kalau Iya. misalnya ada biji kopi Iya. kualitas dari kita gitu. Ini sebenarnya udah jalan belum sih kebun kopinya? Udah jalan cuman Oh, ya? Fikri belum sampai ke kebunnya untuk membuat kemarin kata dari pihak BI buat kelompok pertaniannya dulu. Oh, ini udah ada tapi? Udah ada, Pertanian. udah ada. Oh ya? Oh. Jadi tinggal apa aja Saya kita belum tinggal ya, Syukur. Iya. Syukur tahu nggak ini ada kebun kopi di mana tadi? di Mau. Mau. Iya. Jauh dari Gunung Sitoli. Lumayan. Oh, dia agak tinggi lah ya. Iya. Gitu. Gide. Dia di Nias. Oh, di Gide. Gide Dari ke atas. Oh, ke atas Iya, aja. ke atas. Tapi bisa dilewati mobil atau mesti? Mobil bisa. Oh gitu. Jadi siapalah orang-orang yang lewat situ, orang-orang sekitar situ? Oh iya, ngomongin seperti itu. Itu kebunnya milik pribadi? Iya, milik pribadi. Gitu. Kemarin lagi Fikri sempat pihak UMKM Apa tuh? PPN. Ya, binaan kan PPN? Coklat. Oh iya, coklat, betul. Coklat. Jadi kayak Fikri tuh padahal dia sih ke pohon Kebun coklat coklat. gitu. Hmm. Kemarin ngomong sama nenek, itu ada kebun coklat di belakang rumah. Gimana kalau kita buat jangan kita jual biji coklat mentah. Coba kita buat alat. Kita buat dia. Kita buat jadi bubuk Hmm. sampai jadi coklat bahan kita jual. Pasti lebih mahal. Kalau di Nias yang paling yang udah terkenal itu durian ya? Durian. Ya kan, duriannya itu udah terkenal. Durian kelapa. Iya. Sebenarnya banyak banget di sini. Banyak banget bahan yang apa ya, enak-enak ya di sini ya. Dijadikan sebagai untuk dijual keluar itu sebenarnya bagus. Tapi maunya ya itu kita olah lagi. Kita olah lagi. Pabrik yang nggak ada di sini kayaknya. Terus Iya. jiwa pengusahanya jiwa pengusaha. Iya. Kurang jiwa pengusaha. Besok aja jadi pegawai. Ini kita harus, mungkin kalian anak-anak muda harus sering itu kampanye, menularkan entrepreneurship gitu, jiwa entrepreneurship supaya mau berusaha. Saya rasa kalau pemerintah punya banyak program ya untuk Iya. modal
kasih modal anak-anak muda. Anak muda itu. Iya kan? Iya. Banyak, asal memang ya itu tadi jujur ya, tanggung jawab, kerja keras, ya kan? Amanah, ya kan? Jangan udah dikasih modal tiba-tiba lari ya kan? Ya. Malah mau beli handphone. Akhirnya nggak jadi modal usaha gitu kan? Malah. Nah itu kayaknya, ya nasib Pulau Nias kayaknya ada di tangan kalian. Tapi kalau saya ngobrol sama kalian, saya optimis. Pulau Nias akan menjadi sesuatu gitu, karena ternyata pasti banyak juga anak-anak muda yang seperti kalian, punya semangat, punya mimpi, ya kan? Itu tadi ya, yang muda speednya bisa lebih kuat ya, lebih cepat dibandingkan dengan ya orang-orang. Kalau orang-orang tua ini kan udah banyak berpikir, ya kan? Karena udah terlalu banyak makan asam garam, jadi takut akhirnya nanti banyakan ini kolesterol, banyakan ini gula darah. Kalau anak muda kan misalnya gas, Kenapa aja bisa? resiko ditanggung, masih kuat ya nanggung resiko ya. Ya mudah-mudahan ya, ya syukur ya. Jadi masih pengen keluar atau tetap di sini syukur? Oh pikir. Sukses ya untuk Syukur dan Fikri di program PKL-nya di KPPN Gunung Sitoli. Mungkin dari sini juga bisa sama seperti di kampus ya, bisa nambah wawasan juga ya kan, nambah pengetahuan, meningkatkan skill ya Syukur ya. Jadi nanti lebih lengkap lagi pengetahuannya setelah PKL, kemudian nyusun skripsi ya kan, jadi sudah pengetahuannya lebih lengkap lagi. Ada masukan nggak untuk program PKL di KPPN Gunung Sitoli setelah udah sebulan belum sih? Mau. Berapa hari lagi? Kira-kira apa yang pengen didapat dari program PKL ini supaya bisa meningkatkan kualitas PKL? Siapa yang dulu yang mau? Syukur atau? Ayo, Syukur. Kira-kira apa yang masih kalian perlukan di KPPN Gunung Sitoli? Kalau bisa itu Oh gitu. Kira-kira apa misalnya perlu pendampingan yang lebih lagi atau fasilitas apa gitu nggak? Udah cukup pas itu. Oh sudah banyak ya berarti ya teman-teman dengan dengan ringan hati ya, memberikan bimbingan itu cukup ya misalnya dari teman-teman pegawai yang lain ya. Kalau Fikri ada nggak kira-kira? Kira-kira apa yang masih diperlukan selama PKL di sini kan? Berarti masih ada 2 bulan lagi nih. Bu, saya maunya ada bikin kegiatan ini gitu misalnya. Pengennya lihat UMKM orang yang buat. Oh gitu. Itu satu. Kemudian melihat bagaimana sih arus PBN-nya, misalnya PBN-nya, iya, betul. Arus PBN ke masing-masing wilayah. Desa ini berapa sih gitu kan? Jadi bukan pengen tahu secara detail, tapi bagaimana mekanismenya mungkin ya penyaluran PBN juga apakah harus dari mana sih dana ini, dari misalnya dari perusahaan gitu kan, masuk ke PBN berbagai sumbernya begitu. Itu pengen tahu prosesi itu aja gimana arus PBN. Iya. Berarti lebih banyak lagi tahu apa yang dikerjakan sih oleh teman-teman di sini, ya kan? Kita sebagai KPPN katanya sebagai bendahara umum negara, itu apa sih perannya gitu ya? Oke, nanti ada sesinya ya. Ini internal ya. Kalau ya Sobat Interest 007 nanti ada lagi ini khusus untuk mahasiswa PKL ya. Nanti mungkin ada sesi kita ngobrol ya. Kira-kira tugas dan fungsi kami di KPPN bagaimana ya. Kemudian bagaimana manfaat APBN gitu di masyarakat ya, sampai ke masyarakat kan. Yang kita lihat kan di pemerintah terus kapan terasanya sama masyarakat nih ya, itu kan seperti itu mungkin. Kita dapat gaji dari mana gitu. Katanya dari KPPN. Iya. Makan di sini. Uangnya itu tiba-tiba ada di rekening, gimana ceritanya, jalan ceritanya gitu. Nanti kapan ya kita atur waktu ya, kita ngobrol masalah itu. Terima kasih ya masukannya. Tadi juga ngobrol-ngobrolnya Syukur dan Fikri, saya sudah mendapatkan banyak masukan ya, banyak tambahan pengetahuan juga. Mudah-mudahan juga
kesempatan ini juga bisa meningkatkan ini kalian juga ya, pengetahuan kalian ya. Dan pastinya mudah-mudahan ini juga bermanfaat ya untuk seluruh sobat Interest 007 dimanapun berada. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya tutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sobat Interest 007 yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga diskusi kita di weekend talk show kali ini juga dapat menambah wawasan seluruh sobat Interest 007. Yahoo! I got so much fucking design on right now. Bring it down, nigga, come. I got 3 whole thoughts, 2 block, bitches on my line.